Masuk surga itu ternyata mudah. Kira-kira Allah ingin mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan, setiap umatku, kata Kanjeng Nabi, akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau atau orang yang enggan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, siapa orang-orang dari umatmu yang enggan atau tidak mau masuk surga? Jawaban Nabi begitu luar biasa. Rasulullah mengatakan kunci dari tiket surga atau masuk surga itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang durhaka menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, berarti dia sejatinya tidak mau atau enggan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bersua kembali. Hari ini kita akan membincangkan tentang betapa Allah memberikan begitu banyak jalan, begitu banyak pintu, begitu banyak tiket yang kita bisa dapatkan dengan berbagai amalan, baik yang berhablum minallah maupun hablum minannas, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga itu ternyata mudah. Kira-kira Allah ingin mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Kanjeng Nabi, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau atau orang yang enggan masuk surga. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Lalu para sahabat bertanya, siapa orang-orang dari umatmu yang enggan atau tidak mau masuk surga? Jawaban Nabi begitu luar biasa. Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah orang yang enggan atau tidak mau masuk surga. Jadi ternyata lewat hadis ini Rasulullah ingin mengabarkan kunci dari tiket surga atau masuk surga itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang durhaka menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, berarti dia sejatinya tidak mau atau enggan masuk surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan ada 3 miftahul jannah. Ada 3 kunci yang kita bisa gunakan untuk membuka pintu surga. Yang pertama, Rasulullah mengatakan miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci surga yang pertama adalah syahadat, bersaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam hadis yang lain, man qara'a la ilaha dakhalal jannah. Barang siapa pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Artinya apa? Artinya bahwa salah satu cara untuk mendapatkan kunci surga adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita mengesahkan Allah, tidak mensekutukannya. Kita menomorsatukan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dan segala hal Allah harus nomor satu dalam kehidupan kita. Syahadat juga bermakna mengikuti aturan-aturan Allah dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, lewat hadis yang lain Rasulullah mengatakan, miftahul jannah as-shalah. Kunci untuk mendapatkan surga adalah kuncinya adalah salat. Dan yang ketiga, miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Kunci surga adalah cinta kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ana wa kafil yatim fil jannah. Saya beserta orang-orang yang mengasihi, yang kemudian mencintai anak yatim akan masuk surga beserta denganku. Artinya apa? Ada hablum minallah,
lewat syahadat, ada hablum minallah lewat sholat, tapi juga ada hablum minannas. Menjadi kunci kita untuk mendapatkan surga lewat mencintai fakir, mencintai kaum papa yang kurang beruntung maupun anak yatim. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Abul Khair, seorang sufi besar, pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Syekh, tunjukkan kepadaku jalan-jalan menuju Allah." Abu Sa'id Abu Khair mengatakan, "Tahukah kamu jalan menuju Allah, jalan menuju surganya sebanyak nafas manusia? Tapi tahukah kamu jalan tercepat untuk mendekatkan diri mendapatkan surganya adalah engkau membahagiakan orang-orang yang kau temui, membahagiakan sesamamu, dan engkau berkhidmat melayani mereka." Artinya apa? Itu untuk menegaskan bahwa dengan berhablum minan nas, memuliakan, menyayangi, membantu hajat orang-orang di sekitar kita, itu juga akan menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ternyata Rasulullah mengabarkan kita ada pintu-pintu yang lain yang kita bisa lewati untuk mendapatkan tiket surga. Pertama, ternyata Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa keluar rumah untuk berikhtiar menempuh jalan untuk mencari ilmu, orang belajar, menempuh pendidikan, Rasulullah menjanjikan Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Artinya apa? Lewat pendidikan, thalabul ilmi, kita juga akan mendapatkan tiket surga. Bahkan kemudian Rasulullah mengatakan, "Idza marartum riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka hendaklah kalian mampir. Para sahabat kaget, taman surga di dunia itu apa? Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga yang kami harus mampir ketika melewati taman surga itu? Rasulullah mengatakan, "Tahukah kamu riyadul jannah itu adalah khilaqud dzikr, yaitu perkumpulan yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat jalan zikir ternyata kita juga dapat surga. Lewat menuntut ilmu, belajar atau mengajar, kita juga dapat surga. Kadang-kadang kita berkecil hati, tidak punya banyak waktu untuk zikir, tidak banyak waktu untuk belajar. Tetapi karena kesibukan kita mencari nafkah, apakah kita dapat surga atau tidak? Rasulullah mengabarkan sebuah kabar yang menggembirakan. Barang siapa keluar rumah, bahkan mengalami kelelahan di sore harinya, tetapi dia niatkan keluar rumahnya untuk menjemput rezeki yang halal, maka mereka sama dengan jihad di jalan Allah. Dan jihad juga pahalanya, outputnya, rewardnya adalah tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa luar biasanya, betapa Allah memberikan begitu banyak jalan kepada kita, begitu mudahnya sesungguhnya kita mendapatkan surganya. Bahkan surga sangat merindukan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga, kata Kanjeng Nabi, bukan hanya kita bisa masuki, bahkan surga merindukan 4 golongan. Yang pertama apa? Talil Quran. Orang yang hidupnya menghidupkan, mengakrabkan diri, memuliakan Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya, tidak berkata-kata yang bohong, lisannya santun, digunakan untuk berkata yang baik atau lebih baik diam. Mut'imil ji'an. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berbagi makanan sehingga bisa menghilangkan rasa lapar orang yang kemudian mendapatkan sebagian makanan dari kita. Was-shaimi fi syahri Ramadan. Dan yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Di hadis yang lain, Kanjeng Nabi menawarkan kepada kita pintu-pintu surga yang lainnya. Dalam sebuah sabdanya, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Rasulullah mengatakan, "Afsus salam." Tebarkanlah salam, kebaikan, kemaslahatan.
hal-hal yang positif kepada sekitarmu. Wa'atimus si'am wa'amut ta'am, dan kalian berbagi makanan yang kalian punya. Wasilul arham, dan hendaklah kalian menyambung tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasuniyam, dan salatlah kalian di malam hari dengan salat malam ketika kebanyakan orang tidur. Apa yang kemudian dijanjikan Kanjeng Nabi kalau kita sering menyebarkan salam dan kebaikan, kita memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita menyambung tali silaturahmi, kita salat malam ketika kebanyakan orang tidur. Rasulullah menjanjikan tadkhulu al jannah bisalam, maka kalian akan bisa masuk surga dalam kondisi dalam kondisi bahagia, dalam kondisi damai dan penuh kegembiraan. Bahkan di dalam surat Qaf ayat 31 sampai 33, Allah sendiri mengatakan wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu dari ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu digambarkan lewat ayat selanjutnya. Siapakah orang yang dijanjikan surga oleh Allah? Yaitu likulli awwabin, yaitu orang-orang yang ketika mereka terlanjur berbuat salah, dia segera kembali bertaubat dengan pertaubatan yang sejati atau taban nasuha. Kemudian hafidin, orang-orang yang menjaga. Menjaga apa maknanya? Menjaga secara vertikal ingatannya akan Allah, zikirnya akan Allah. Mereka selalu berzikir siang dan malam, kemudian pagi dan sore, dan memperbanyak zikir. Tetapi secara horizontal, makna hafidin adalah orang yang tidak sekedar menjaga ingatannya akan Allah, tetapi orang yang menjaga aturan-aturan Allah, menjaga perintahnya, menjauhi larangannya. Ini termasuk makna dari hafidin. Dan yang ketiga, man khasyar rahmana bil ghaib, orang-orang yang meyakini kemudian akan adanya Allah walaupun mereka tidak pernah melihatnya, atau dalam bahasa agama namanya muraqabah, punya kesadaran bahwa Allah mengawasinya, Allah memperhatikan tingkah laku, ucapan dan pikirannya, sehingga dengan itu dia akan menjaga betul seluruh ucapan, pikiran, tingkah lakunya agar betul-betul yang diridhai oleh Allah. Inilah makna dari ihsan. Ketika kita beribadah meyakini kita bisa melihat Allah, atau paling tidak kita yakin Allah memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, waja'a biqalbin munib, dan orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang ingin selalu kembali, atau dalam bahasa ayat yang lain, ilaman ataqallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku, ternyata begitu banyak pintu surga yang ditawarkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan al-walidu ausatu abwabil jannah, kedua orang tua kalian adalah pintu tengah surga yang paling luas. Maka pilihannya, kata Kanjeng Nabi, engkau abaikan pintu surga yaitu kedua orang tuamu itu, atau kalian gunakan dengan sebaik-baiknya dengan memuliakan orang tua, membahagiakan mereka sehingga mereka ridho kepada kita, dan Allah pun ridho dengan kita. Dan kalau Allah sudah ridho, maka tiket surga sudah kita dapatkan. Kesimpulannya, Rasulullah mengatakan yang paling banyak memasukkan umatku ke dalam surga, yang pertama adalah taqwa Allah yang berhubungan dengan hablum minallah, dan yang kedua adalah wa husnul khuluq, yaitu punya akhlak yang baik yang berhubungan dengan hablum minannas. Mari, begitu banyak ternyata pintu surga yang ditawarkan oleh Allah. Masuk surga itu mudah, lewat jalan manapun yang ditawarkan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, salah satu atau lebih banyak lagi pintu-pintu yang kita bisa lewati, sehingga kapanpun kita diwafatkan oleh Allah, kita wafat ketika melaksanakan amal soleh dan kebajikan,
dan tiket surga sudah ada di tangan kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk bisa menjalani dan mengamalkan jalan-jalan yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulullah untuk dekat kepada Allah dan untuk mendapatkan surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.